Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya guys. Lumayan udah ada 10 orang ya yang mengikuti basic web pertemuan 3 ini. Nah, pertama-tama, gimana nih kabarnya? Apa pada sehat kah? Apa ini nih, kayaknya ini kan udah lumayan mengurang ya ini membernya. Mungkin karena lagi pengen menikmati minggu tenang ya, kali ya sebelum ujian tengah semester nih. Gimana nih kabar-kabarnya nih semuanya? Sehat kah? Atau ada yang lagi sakit tapi lagi ngikutin juga gitu? Wah keren sih kalau ada yang sakit tapi mau dengerin gue yapping gitu. Gimana gimana? Coba bisa diramein nih di kolom chat-nya dulu biar tes tes kehadiran juga nih. Mungkin siapa tahu di sini ada yang AFK gitu kan, belum tahu nih. Gimana gimana Mas Mas Gusti nih yang sempet suka ngechat juga kan sama gua nih. Mas Gusti, oh dari Mas Jaya baik, ada, Mas Zainal, Kak Yola, Mas Fikri, Kak Tari, ada Kak Disha, namanya Disha beneran ya namanya? Kak Disha, ada Kak Marcelinda, Najwa, Mas Fikri, Mas Putra nih, gimana nih? Sebelum kita masuk ke materi ya, oke kali ini. Sehat sehat, alhamdulillah sehat semua. Gimana nih, harusnya ada yang chat nih tadi nih? Oke, overall sehat lah ya harusnya ya, yang mampu mengikuti sesi ini alhamdulillah sehat. Gue doain sehat terus gitu ya sampai ke depannya lah ya. Oke, berarti, lanjut aja kali ya ke sesi kita kali ini. Oke, mungkin gua buka dulu dengan, ini ya, apa namanya, review dari sesi kedua yang sudah dilewati di minggu kemarin, dan di situ juga gua udah sempat lihat beberapa, ini ya, tugas-tugas. Tapi masih kebetulan yang gue cek mungkin nggak tahu deh, ini masih dikit ya yang mau ngumpulin, belum semua dari, satu grup WA gitu ya. Dan, tapi yang dari yang udah ngumpulin, hampir semuanya udah ini ya, tepat sasaran ya. Dan juga, udah menerapkan yang kemarin sempat dibahas, yaitu, ini ya, image, terus juga nge-link ke link ke page lain di dalam satu project, dan juga, untuk list-list seperti ini, ordered list dan juga unordered list ini. Nah, mungkin dari sini, ada yang, pengen di ini dulu nggak nih, reiterate atau di-re-explain dari yang minggu kemarin? Mungkin ada yang, eee, belum terlalu paham nih di sintaksnya atau di penggunaan elemennya, atau gimana nih? Apakah udah cukup dan mau masuk langsung ke materi yang pertemuan 3? Soalnya biar ini sih, soalnya di materi ketiga emang nyambung ya ke yang sesi 2 lumayan, kita memanfaatkan lah yang di sesi 2 dan dibuat juga gitu menjadi tambahan tag-nya lain gitu. Gimana nih kalau yang buat yang tag-tag, yang udah kita pakai sebelumnya nih udah aman belum ya? Buat, tag ahref, tag heading, tag image, tag paragraf, tag OL dan juga tag UL, sama tag LI ini. Udah aman nih berarti ya? Nggak ada yang chat, tik 1 buat udah aman? Oke oke oke, kata Mas Fikri aman. Oh ini ada yang baru join juga. Gimana buat materi sesi kedua udah aman kan ya guys ya? Rata-rata atau ada yang mau nanya silakan aja nih. Gua nggak sungkan kok buat narik, misalnya ada yang mau nanya dan mau live stream gitu ya, buat ngedebug masalahnya gitu di mana. Aman aman aman. Oke, satu semua nih rata-rata. Berarti udah bisa ini ya, mendapati materi di semester, sesi 2 yang kemarin ya? Oke oke oke. Berarti kita langsung lanjut aja nih. Mungkin sebelumnya gue juga mau ini dulu ya, mau introduce kalian semua kepada, eee, ini ya kemarin sempet kelewat ya ini, gue mau nambahin satu extension, jadi yang bisa kalian pakai buat mempermudah pemrograman HTML ya, terutama nih. Bisa dipakai di yang lain, cuma sebagian besar dipakainya di HTML sih. Jadi kalian bisa buka VS Code VS Code teman-teman semua, dan kalau udah dibuka, tinggal ke tab yang di kiri ini, dan di ini aja nih, digerakin mouse-nya ke atas tombol-tombolnya dan cari yang ada extensions yang ikonnya seperti ini nih. Nah, kalau misalnya nggak nemu, tinggal pencet, di atas ini ya kalau nggak salah view. Nah, view dan dia ada extensions atau enggak nih, pencet Ctrl, Shift, dan juga X. Nanti dia bakal ngalihin ke menu extensions ini. Nah, di sini ada satu extension yang menurut gue ini
lumayan bikin mudahin ya, buat, development-nya nanti bakal gue peragain juga cara pemakaiannya. Nah, di sini yang pasti, kita search dulu namanya itu adalah live server ya. Mungkin di sini udah punya VS Code sebelumnya udah sempet make nih. Nah, yang ini nih, yang 62 M download-nya, ini tinggal kalian pencet install aja. Kan di sini juga belum gue install, nah ini gue tinggal pencet install nih, dan di sini ya trust aja ya, soalnya kan udah 62 M juga gitu. Mungkin di sini gue juga bisa copy link-nya ya, biar yang lain tinggal pencet dari sini nih, dari marketplace Visual Studio, dan kalau dibuka dia harusnya ngarah ke website ya, tapi di website ini bisa ya tinggal pencet install ini dan ngarahinnya ke VS Code lagi gitu. Nah, ke sini juga. Nah, dari extension ini, teman-teman udah gimana nih? Ada kendala nggak nih buat install-nya? Biar sebelum diperagain bareng-bareng gitu. Apa udah aman nih? Ya udah tinggal pencet install aja sih, nggak ribet-ribet banget, nggak ada yang harus dikonfigurasi lagi gitu. Gimana gimana? Atau ada yang, mungkin ini ya, mungkin belum bisa buka VS Code-nya gitu atau sambil dengerin di jalan atau gimana, boleh sih, ini aja, apa namanya, nyimak dulu aja. Mungkin kalau mau prakteknya nanti bisa bisa diambil dari rangkuman yang bakal gua kasih sama kalau mau lihat, materi ulangnya itu dari, ini ya, dari recording ulangnya ya, aman aja. Jadi gimana nih, buat yang udah bisa buka VS Code dan, udah install, ada kendala nggak? Nggak ada kan ya? Harusnya sih nggak ada error ya di sini. Gimana gimana? Aduh, mmm, oke, udah aman Kak, guys? Apalagi pada buka nih? Butuh butuh konfirmasi gua sebelum, lanjutin nih. Namanya live server ya, kalau mau yang nyari sendiri. Sudin, oke, Tari, sudah. Kalau yang lain gimana nih? Mas Jaya pastinya udah aman lah ya. Mas Jaya mengikuti di sini sebagai komentor ya, jadi nggak perlu nggak perlu diatur lah Mas Jaya mah. Oke, buat yang lain, Kak Neni, Kak Disha, Kak Marcelinda, Kak Nashwa, Kak Zainal, Kak Yola, Gusti, Mas Fikri, Mas Putra, aman aman aman? Udah keinstall berarti ya? Aman tuh tandanya tandanya. Oke. Nah, berarti langsung aja ya gua peragain praktek penggunaan aplikasi ini. Aku tutup dulu ini. Nah oke. Dari sini kita, tutup aja langsung nggak apa-apa nih, tinggal yang tab extension live server ini kalau udah kelar install, udah ada tulisan install gini berarti udah berhasil ya di-install. Kita tutup, terus kita klik sabar, gua buka ini dulu deh, gua hidupin do not disturb biar nggak muncul notif dulu. Oke, kita bisa ke ini nih, tinggal ke satu file index ya, di index atau enggak about sama aja sih. Jadi tinggal kita buka file HTML kita yang di project kita nih. Nah, setiap kalau misalnya, di file HTML, kalau misalnya kita klik kanan di kodenya, di kode editornya, di tengah-tengah ini, kita klik kanan, harusnya di sini udah ada nih muncul, open with live server. Nah, ini gunanya apa nih? Ini gunanya buat ngejalanin project kita. Jadi misalnya kalau kita buka nih, set, nah ini tinggal di-allow aja ya. Jadi dia bakal ngebuka server server kecil buat project HTML kita, dan kalau misalnya kita udah, start tadi, ini harusnya otomatis kebuka nih, di browser kalian. Nah, ini udah, pakai URL ini ya, server server localhost nih, 127.0.1 ini kan untuk, server lokal ya, yang disediain sama si plugin-nya nih, di port 5500 default-nya. Nah, kalau kalau ini nggak sama nih, misalnya teman-teman ada yang beda portnya harusnya sama aja ya, yang penting keluar tampilan website-nya nih. Nah, apa bedanya dari istilahnya kita buka sendiri gitu ya, dari si project, bentar, dari si project misalnya yang dari kemarin kita pakai tuh ini ya, project gua yang sebelumnya kan tinggal double klik terus kebuka juga di sini ya. Bedanya apa? Nah, bedanya tuh mungkin gue bisa side by side ya di sini nih kanan kiri. Yang kiri itu bentar, yang kiri itu yang mana ya? Yang kiri itu yang file, yang kanan tuh yang dipakai plugin, yang kiri ini yang nggak pakai plugin. Nah, mungkin di mau nyimak dulu? Oke, boleh. Nanti mungkin bisa kalau mau lebih dalamnya lagi ini ya, dari recording aja atau dari rangkuman. Aman aman. Oke, ini kalau penggunaan si plugin ini, kalau misalnya kita ubah nih ya, sebuah tag misalnya nih, yang about menjadi misalnya mengenai saya gitu. Dan kalau misalnya
S-nya nggak bisa dipencet. Nah, kalau misalnya kita kecilin dulu ini dan kita lihat nih, ini kan belum di-save ya, yang masih ada bulatan ini berarti belum save nih. Kalau kita save, nah di yang kanan, yang di server tuh dia otomatis nge-reload page-nya gitu. Nge-reload page-nya dan juga kalau yang di kiri, kita harus reload manual. Jadi kalau misalnya yang di kiri tuh kita, pencet tombol ini misalnya kan, baru ke update gitu. Dan sebenarnya nggak cuman update sebutan itu ini ya, hot reload ya. Nggak cuman hot reload pas kita ubah file, tetapi nanti ada kegunaannya juga nih pas kita udah masuk ke styling dan ininya dan teman-temannya. Jadi kayak ada semantik lah yang bisa membantu kita, nggak perlu nge-reload-reload ulang dan juga kita CSS-nya itu terlalu up to date gitu. Nah, mungkin gue bakal, nekenin teman-teman semua buat make live server ini, lagi live server ini dari sekarang buat memudahin aja gitu. Soalnya ke depannya ini bakal ngebantu banget. Jadi mulai dari sini, kita make si plugin ini ya buat, server ini kita, server di browser kita gitu, server HTML-nya. Oke, mungkin dari sini, ada yang mau ini dulu nggak nih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Tentang pluginnya? Atau ada yang kerepotan, ada yang susah di instalasinya nih? Gimana gimana? Boleh langsung dikonfirmasi aja ya di chat-nya, di chat Discord. Atau kayaknya ada yang baru join juga nih ya, Mas Andaru ya kalau nggak salah nih, baru join. Ini ya Mas, kalau mungkin tadi kelewat, kita install, ini ya, live server di kanan. Yang udah di-chat tinggal diklik nanti ada muncul, web install, tinggal diklik aja dan dia bakal masuk ke VS Code ya, buat install extension-nya, dan di klik kanan filenya tinggal open, itu intinya. Oke, buat teman-teman yang udah pada nginstal dan nyoba yang step-step tadi yang gue udah coba gitu, ini gimana nih? Udah aman kah? Atau ada kendala nih? Biar kita bisa langsung ke materinya. Oke, buat dari tadi aman, dari yang lainnya gimana nih, yang lainnya? Oke, berarti aman nih. Oke, Mas Zainal lagi ngetik. Aman Bang, berarti udah kebuka ya di yang 127.001 ini gitu, kebuka website kita. Harusnya indikasi amannya itu gitu. Kita bisa buka lewat yang habis dari klik kanan open with live server ini gitu. Gimana gimana teman-teman semua? Udah aman ya? Harusnya ya. Tadi ada yang masih ngetik tuh, mungkin, mau apa nih, mau share juga atau enggak nih? Enggak ada lagi. Oke oke, berarti mari kita, oh ini ada, Kak Neni mau nanya atau gimana nih? Lanjut Kak, oke oke. Oh ini yang mau nyimak dulu ya, oke oke. Berarti kita lanjut aja ya, langsung ke materi sesi 3 ini. Nah, di materi sesi 3 ini kita bakal fokus ke yang namanya layouting. Layouting itu apa? Layouting itu sebenarnya yang udah sempet kita bahas nih di, pertemuan paling pertama. Nah, yang ini nih, yang di Excalidraw, yang sempat gue gambar. Nah, ini kan sebutannya anatomi ya, anatomi sebuah website atau layout. Jadi, yang mungkin kalian udah bisa bedah dari materi-materi sebelumnya, ini, dari teks ini mungkin makainya heading gitu ya, H1, dan teks yang ini mungkin bisa juga H2 gitu, dan di bawah sini bisa memakai paragraf dan lain-lain gitu ya, dan ini misalnya pakai list gitu, LI atau UL gitu ya, OL atau UL gitu. Nah, ini mungkin konten-konten yang seperti ini, yang teks berbentuk teks, ini udah bisa dibedah nih. Cuma, eee, di aplikasi kita yang sekarang atau website kita sorry, website kita yang sekarang kan belum ada pembagian ini ya, pembagian konten secara eksplisit gitu. Belum ada yang menandakan bahwa ini section yang atas, ini section yang bawah, dan lain-lainnya gitu. Dan di sini kita mau nerapin buat perbandingan atau perbedaan masing-masing, section gitu. Sebutannya itu section ya. Jadi kayak misalnya kalau yang di web sekarang kita punya, mungkin di sini ini dan, sampai ini ya mungkin ya, sampai link-link dan gambar foto saya bisa jadi namanya itu header atau bagian atas dari websitenya gitu. Dan yang deskripsi sampai yang skills ini bisa jadi konten utamanya, yang nanti kita bakal pakai tag sesuai dengan section-nya gitu. Nah, oke, pertama-tama kalau yang dari sini, ini gue bakal sebutin dulu ya keyword-keyword yang
mungkin waktu itu udah gue sebutin juga nih di, apa namanya, pertemuan pertama. Nah, di sini biasanya sebutannya ini, kalau yang atas ini header ya. Jadi yang atas ini header, yang di tengah ini, sebenarnya ini bebas sih, tapi biasanya penyebutannya itu main content ya, atau konten utama. Tuh, ada kepala, ada konten utama, ada juga yang namanya biasanya ini sebutnya sidebar ya. Cuma kalau di elemen HTML nanti namanya aside. Cuma intinya ini namanya sidebar, yang isinya ada konten-konten navigasi gitu, seperti yang misalnya ini ada teks konten A, konten B yang bisa kita klik dan kita menuju ke halaman tersebut gitu misalnya. Dan juga ada yang namanya footer, yang biasanya ini ada kontak-kontak, ada misalnya Instagram, ada LinkedIn kita di bawah gitu. Nah ini termasuk dari anatomi utama gitu sebuah website. Pasti hampir semua website ya yang mungkin yang website-website konvensional yang seperti umumnya gitu, punya semua dari anatomi ini gitu, semua bagian-bagian, dari website ini gitu. Nah yang umumnya itu, biasanya sih pasti yang ada header-nya ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat di website yang udah ada gitu, kita bedah dulu nih website yang mungkin mulai dari yang simpel ya. Jadi gue tadi udah ngerangkum beberapa website nih. Nah dari sini nih, mungkin, ada teman sini yang mau volunteer gak nih, buat ngebedah-bedah ini dulu yang kayak tadi gitu. Mungkin menurut, salah satu dari kalian ada yang mau kayak, "Oh ini yang atas ini buat section A, yang di tengah ini section B," dan mungkin mau masuk juga nih ke yang di kiri ini pakai section apa gitu. Ini gimana nih? Buat gambaran awalnya aja gitu, sebelum kita masuk ke elemen-elemen yang bener-bener digunain gitu. Gimana nih, ada yang mau volunteer Kak, atau, mau di chat aja nggak apa nih? Mungkin yang atas tuh ini Kak, gitu, mungkin yang atas mungkin namanya apa gitu. Soalnya gue juga nggak mau nyebut secara langsung, soalnya kan emang buat, kuis aja istilahnya ini, mini kuis gitu. Kalau nggak ada, ya udah berarti tinggal gue peragain gitu. Nah kan dari sini layout-nya nggak terlalu ribet lah ya. Dia cuma ada teks, ya ini teks, si nama orangnya, si Ramaheswari ini, dan juga ada deskripsi dianya gitu, dan ada tombol satu dan ada beberapa link di atas nih. Gimana nih, dari teman-teman, ada yang mau jawab nggak nih? Gua lagi tadi ngetik ya, Mas Jaya sama Mas Tari. Kayaknya Mas Jaya nggak usah jawab ya, harusnya Mas Jaya udah paham lah ya, biar yang lain aja yang jawab. Nanti udah ke-spill duluan nih jawaban nih sama Mas Jaya. Gimana nih yang teman-teman selain Mas Jaya, gimana? Harusnya udah Mas Yai mah udah ngerti. Jangan, itu ke-spill tuh. Ini kalau nggak ada yang mau jawab boleh sih dari Mas Jaya, bisa. Mungkin, nanti gue tarik juga ya sambil diskusi aja kita biar nggak gua doang yang ngobrol gitu, soalnya gua, ini juga ya, agak mikirnya jadi kurang interaktif juga nih kalau misalnya gua doang yang ngobrol. Jadi mungkin bisa kita sambil diskusi bareng gitu Mas Jaya, kalau mau nanti. Ya oke, tapi ini kita kasih kesempatan dulu nih yang lain. Ada yang mau nggak nih buat ngebedah dari website yang simpel ini gitu? Nggak perlu semuanya ya, mungkin salah satunya aja nggak apa-apa nih. Misalnya yang di section yang ini nih, yang atas ini, atau yang di tengah-tengah gitu, itu namanya apa gitu. Mungkin nama yang ini ya, pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa gitu. Gimana nih, ada Tari nih, Tari mau jawab nih, gimana nih? Tari juga kayaknya udah ngerti sih. Tari udah biasa ngebuat desain, harusnya juga keyword-keyword-nya paham lah ya. Gimana nih guys, kalau selain Tari sama Jaya deh, yang lainnya nih? Kalau nggak ada berarti gue mau narik Mas Jaya aja sih. Gimana nih, setuju nggak nih mungkin pada masih malu ya buat ngejawabnya? Berarti gue tarik aja ya, Mas Jaya, soalnya gue ngulur waktu juga sih ini, apa, bukan ngulur waktu, ngejar waktu ya, sorry. Gimana guys, yang lainnya guys? Heeh, nggak apa-apa salah, kan namanya juga belajar gitu ya. Gue juga, hitungannya ini juga di sini sebenarnya fleksibel ya, nanti bakal gue jelasin. Jadi dia nggak ada jawaban yang, "Ini bener, ini salah," gitu, enggak. Itu bisa bisa dinegosiasikan gitu, nanti pas kita udah bikin aplikasinya gitu, atau bikin website-nya. Kebiasaan ngomong aplikasi ya sama aja lah hitungannya. Oke, nggak apa-apa Mas Jaya aja Kak, oke. Berarti lagi masih pada ini ya, masih pada malu ya, atau mungkin mau nyimak dulu. Oke, gimana nih Mas Jaya? Coba Kalau tes yang mic paling dulu. atas itu tes. Ah, gimana yang paling atas? Nah, itu yang paling atas itu namanya navbar. Heeh. Biasanya Udah pakai dong. elemen apa tuh kalau misalnya ini, navbar, kalau di HTML? Kita kan udah tahu Itu nih harusnya bisa ya. pakai slash nav, bisa pakai slash nav.
Pakai apa? Mic lu agak ini, Mas, Flash map, agak agak mendem dikit. tes-tes. Iya, Itu coba. biasanya bisa pakai flash map atau enggak pakai NAV ya? li sama Ahref juga bisa. Iya. Ah, iya iya. Mungkin yang kayak link-linknya ini pakai A gitu ya? Pakai yang udah kita coba Hmm. kemarin kan, href terus dia menuju ke page mana gitu kan. Dan juga, Nah, eee, misalnya yang kiri ini dia pakai image juga nih, di-embed juga kan image-nya. Dan ini dibikin section hmm. masing-masing gitu. Mungkin kalau yang di tengahnya apa nih misalnya? Yang konten Itu utamanya lah untuk gitu. itu mah main konten. Nah, pakai ini ya, mungkin tag-nya main ya nanti Iya, istilahnya gitu. itu Dan pakai. ini mungkin ini di sini H1 gitu ya. Ini H1, ini biasanya paragraf ya, kalau misalnya yang panjang, teks panjang ini paragraf gitu. Sini tombol. Iya. Oh iya, tombol belum sempet bahas ya. Oke, nanti kita bakal bahas tombol Saya ya, guys. belum. Gua kelewat tuh kayaknya tombol, harusnya kemarin tuh. Oke oke oke. Oke, buat sekarang, mungkin itu ya sebagian besar tuh yang tadi Mas ya udah bilang, ini bagiannya namanya navbar biasanya kan, atau header, bisa juga nih header header atau enggak navbar lah. Nanti dari navbar ini, ada konten utamanya kan, nah konten utama itu yang ini nih, mana yang tengah ini, kita biasa pakai tag main yang nanti bakal kita bahas nih. Dan tadi yang di atas tuh pakainya nav ya, tag nav yang udah dibahas disebut sama Mas Jaya. Dan yang di kiri ini biasanya sih mungkin bisa aja pakai, aside ya, tag-tag-nya yang bisa dipakai tuh. Nah, ada namanya aside atau sidebar. Cuma kayaknya kalau pakai tag lain juga sah-sah aja. Nah, nanti juga ada yang bisa kayak buat menampung yang misalnya, wah ini bukan header, ini bukan main content, tapi gue bingung nih, gue mau 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 gue bungkus juga gitu ke dalam suatu section. Nah, itu ada tuh kegunaan satu elemen gitu, satu elemen yang unik. Mungkin oke, makasih ya Mas Jaya udah membantu kita semua menjawab pertanyaan. Gimana Mas Jaya, Oke, ada oke. mau dielaborasi lagi nggak nih? Mungkin biar pada paham lagi nih atau gimana? Ada yang mau dikomen kan nih? Oh, kayaknya udah sih. Nggak ada. Sip 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 sip. Oke, berarti kita lanjut ke implementasinya nih. Oke. Buat sekarang, gue sebenarnya udah nyiapin 2 lagi nih website-nya, cuma kayak buat nanti penutupan aja biar lebih pada pas udah paham ya. Nah, di sini nih, kita balik ke website-nya, yang kemarin gue terakhir bikin ya. Mungkin ini gue hilangin dulu nih style yang ini, soalnya ini belum dibahas nih. Nah, kan kerangka utamanya kan bentukannya seperti ini ya. Jadi buat sekarang, mungkin, kalau yang gue pikir nih, ini dari teks yang ini, gambar yang ini, dan juga link yang ini, gue mau masukin ke satu section gitu. Satu section yang namanya header. Itu implementasinya adalah dengan menggunakan tag lagi ya. Jadi kan kalau di sini kita yang kita pakai itu ada tag yang isinya teks dan juga tag yang nggak ada isinya ya. Sama tag-tag yang bisa berisi elemen lain kayak gini, kayak OL, yang isinya itu harus LI gitu. Nah, tag pembungkus ini sebenarnya mirip-mirip kayak gini, jadi dia tag yang bisa ngebungkus tag semua tag lain gitu. Jadi nggak perlu isinya teks atau nggak ada isinya kayak image ini, tapi kita bisa isi dengan beberapa tag lain gitu. Jadi nggak perlu satu tag doang. Nah, caranya gimana? Ya kita tinggal bikin aja. Misalnya di sini kan, ini udah dibedah nih ya, dan kita cari nih elemennya, dari yang ini sampai yang mengenai saya gitu. Berarti kalau kita lihat di kode, dari yang judul sampai yang teks ini, sampai yang link ini, sorry. Dari judul sampai mengenai saya ini gue mau masukin nih ke dalam sebuah pembungkus istilahnya ya. Jadi kan satu section itu sebutannya pembungkus ya. Yang nanti sebenarnya kalau sekarang tuh mungkin belum tahu ya, kegunaan utama dari buat membungkus. Mungkin dari yang ini kegunaannya gimana, tapi ini bakal ada kaitannya dengan nanti kita melakukan styling di CSS gitu, di sesi selanjutnya. Nah, buat sekarang mungkin bisa ditelan mentah-mentah aja dulu, tapi yang penting udah bisa nih buat ngebedah, dari yang website yang kita bikin nih. Nah, buat sekarang gue bakal bikin, ini tiga tiga section ini jadi sebuah header ya. Nah, dari implementasinya tinggal kita ketik tag baru yang namanya header. Bukan head ya, kalau head ini yang di atas ini, kalau header-nya yang bisa di dalam body, jadi beda nih. Jadi kalau kita ketik di sini ada 2 ya, kita pakai yang ada ER-nya, yang header, dan kita enter. Terus kalau misalnya dibuka ininya ya, dibuka dokumentasi juga ada nih, header represents introductory content. Nah, jadi ini kayak buat,
introduce ke suatu section yang biasanya kan ada teks ininya, ada teks heading satunya gitu misalnya, yang bakal kita pakai di sini nih. Nah iya tuh, introductory or navigational. Jadi kita juga bisa masukin nih buat navbar di dalam header. Nah itu yang bakal nanti setelah ini gue bahas. Nah buat sekarang kita cuma intinya buat masukin ini semua ke dalam sini ya. Nah ya udah kita tinggal pindahin aja. Jadi yang ini kita copy, kita ini ya cut aja ya, Ctrl X ya mungkin ya, biar ke-cut dan kita paste ke dalam sini. Mungkin bisa diklik kanan cut copy paste ini juga, nah sama aja dan ya ujung-ujungnya bentukannya kayak gini ya kurang lebih. Jadi di dalam sebuah tag header, di dalam elemen header, dia itu memiliki elemen-elemen lainnya yang intinya itu ini buat memisahin ke section-section yang lainnya gitu. Nah yang lainnya ini seperti kayak ini bisa dibuat section juga. Dan itu ada tag-nya masing-masing. Buat sekarang kita makanya header dulu ya. Soalnya yang tadi dibahas kita baru mau nyoba bisa yang ini. Nah buat sekarang kalau misalnya kita save dan kita reload, ini belum ada kita belum nggak ngelihat perbedaan yang signifikan ya, nggak ada malah perbedaannya. Karena emang goal untuk sekarang itu cuman buat misahin di kode aja. Nggak ada yang tampilannya yang bakal berubah drastis gitu. Nah di sini kalau misalnya kalian inspect, itu bakal muncul nih tag header yang baru. Meski dia si heading 1 image dan ahref yang mengenai saya ini di dalam header, dia itu tetap sama aja kan, buat istilahnya buat tempat-tempat elemen-elemennya gitu, nggak ada yang berubah nih. Soalnya emang intinya kita pisah dulu nih buat sekarang, tuh. Kita pisah yang atas ini berarti header. Nah ini kan kalau misalnya kita hover ya, ini dia jadi satu kesatuan gitu, di yang ketiga elemen ini gitu. Yang heading, yang foto, sama yang mengenai saya, itu jadi satu kesatuan nih kalau kita hover. Nah, ini kegunaannya nanti pas styling ya, intinya. Nah, kalau udah kayak gini nih, gimana buat yang di bawahnya, ya kan? Yang di bawahnya kan ada ini ya, ada beberapa yang mungkin istilahnya ini konten utamanya gitu ya. Nah, di konten utama ini, kita pakai nih, yang namanya main, tag main. Jadi konsepnya sama kayak gini, kita masukin, yang pengen kita masukin gitu, di elemen-elemen yang sesuai section-nya. Buat sekarang itu namanya main. Nah, ini kan ada ini juga ya, ada dokumentasi juga. Main element represents the main content of body. Jadi main content, konten utama dari sebuah body atau sebuah dokumen HTML kalau di sini ya, sebuah website lah bisa dibilang. Jadi konten utama dari website kita kan hitungannya ini ya, ini semua itu konten utama. Bahkan sebenarnya kalau, we argue bisa juga ini masukin konten utama gitu. Coba buat sekarang ini dipisah aja, dan balik lagi itu sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau misalnya dipisah header dan dipisah main gini, ataupun, header-nya ini kita taruh di dalam main itu sah-sah aja. Tapi buat sekarang gue pisah aja, buat, sendiri-sendiri dulu gitu, buat ngebagi-bagi dulu biar lebih gampang aja nanti gitu. Nah, yang kita mau masukin buat sekarang itu adalah semua ini gitu, semua yang di dalam deskripsi saya, jadi yang semua yang ini, semua yang ada di dalam di dalam section pengalaman kerja, semua yang ini, dan juga yang di dalam skills. Nah, ini tinggal kita copy kayak tadi aja nih, dari atas sampai bawah nih. Dari yang section deskripsi saya, yang ditandain dengan, ID deskripsi ini, yang kemarin ya, udah mempelajari tentang atribut, dia ada ID yang deskripsi, ada juga yang ID pengalaman. Sama skill-skills ini belum punya ID ya. Nah, dari sini, ketiga section yang udah kita bikin ini, kita copy aja semuanya, masukin aja ke dalam si main ini. Nah, terus sekarang gue mau ini juga ya, mau majuin line-nya pakai tab. Nah, kayak gini biar lebih rapi nih, biar lebih mencorong ke dalam gitu ya, semakin ke kanan lah ya ininya, tree-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita save dan kita buka browser-nya, ini nggak ada beda juga kan, dia walaupun gue reload, dia masih memiliki layout yang sama, nggak ada styling yang berubah gitu. Tapi di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita hover, nah di main ini dia udah membungkus semua elemen-elemen yang dari atas sampai bawah, dari deskripsi sampai skills, gitu. Nah dari sini kita udah berhasil nih misahin, istilahnya misahin website yang kemarin itu belum ada anatomi yang terstruktur, kita bikin jadi 2 ini ya, 2 section terpisah. Jadi anatomi udah ada nih, yang ngebungkus beberapa elemen menjadi satu, gitu. Yang pertama itu ada header, yang kedua itu ada main.
Nah, mungkin dari sini, yang lain bisa ngikutin nggak nih? Atau kayaknya, ada yang kurang jelas gitu, yang bisa ditanyain dulu nih sekarang, biar selanjutnya sih harusnya, kurang lebih mirip-mirip kayak tadi, cuman bakal ada tambahannya dikit gitu. Gimana nih? Buat ini ya, header dan juga tag main, dan layouting in general. Mungkin ada yang masih bingung juga, buat slicing, istilahnya ini ya, pemilihan yang ini, section yang mana gitu. Gimana nih teman-teman semua? Adakah yang ingin ditanyakan ataukah, ini ya, ataukah udah aman nih kira-kira? Gimana? Kayak ada Kak Ayumi, uh, Kak Ayumi nge-chat, apa nih? Oke, dari Kak Marcelinda aman, Mas Fikri aman, siap, aman Bang, kelas. Kak Ayumi masih nge-chat nih. Oh, sama Kak Yolda. Ya, ada yang mau ditanya nggak nih? Teman-teman ayo tanya, please tanya, aku butuh pertanyaan. Tidak, kenapa aman? Tanyalah. Oke, gimana? Berarti oke, udah aman ya? Oke. Nah, berarti dari sini, dari pemisahan yang masih basic lah istilahnya, ini aman lah ya. Jadi yang atas itu kasih header, yang konten utama itu dikasih main. Paling gitu aja buat sekarang. Nah, dari sini kita juga bisa nih, dari main ini kan sebenarnya, section yang ini nih, section yang ini, dan juga yang ini, kita bisa pisah juga kan. Kalau bisa dibilang yang section ini buat deskripsi, khusus khusus buat deskripsi sampai sini. Section yang ini khusus buat pengalaman kerja sampai sini, dan yang di sini khusus buat skills. Jadi misalnya kalau misalnya kita ambil elemen dari sini sampai sini, dia nggak masuk satu section. Karena yang section yang berhubungan gitu, elemen yang berhubungan cuman sampai sini gitu ya. Kurang lebih kan, kayak deskripsi juga sampai link-linketin aja gitu. Nah, kalau kita Eee, bagi-bagi lagi per section, itu caranya gimana? Soalnya kan kita di sini udah punya nih, satu section utama yang menampung dari semua konten utama gitu. Gimana caranya kita misah lagi nih yang di dalam konten utama kan bisa jadi ada subsection-nya lagi kayak yang tadi gue jelasin, ada deskripsi, ada pengalaman kerja, dan juga ada skills. Ya kita mau pisah-pisah lagi nih, biar lebih terorganisir, lebih terstruktur di dalam kodenya juga. Nah, caranya itu dengan memakai, ini ya, memakai, di antara di antara div, ada nih elemen namanya div, atau yang namanya section. Nah, gue sebenarnya nyaraninnya pakai section ya kalau buat yang kayak gini, buat yang masih bisa terdefinisi nih, pemisahannya. Jadi di sini nanti gue bakal jelasin deh. Buat sekarang gue bakal bisa-bisain dulu nih. Jadi yang deskripsi sampai link yang LinkedIn gue masukin ke satu section, ke sini. Yap, oke, tinggal gue tap lagi, terus gue bikin lagi section baru. Nah, jadi setiap elemen ini, setiap, apa namanya, setiap bagian dari yang di dalam konten utama kita pisah lagi nih ke dalam elemennya masing-masing. Nah, kalau pengalaman sampai yang list-nya, sampai sini, kita copy masukin ke dalam section. Nah, terus yang bawahnya juga nih yang skills. Kita ketik lagi section, dan juga kita masukin dari yang ada di dalam skills. Ini by the way, ini kalau misalnya ribet ya, mungkin copy paste manual tuh ribet, kita tinggal pencet aja nih kalau misalnya mau mindahin ke atas, kita mencet ALT, dan juga, ini ya, harusnya waktu itu udah sempet gue bahas ya di sesi pertama, cuma gue lupa nih, atau belum ya. Nah, ini tinggal kita ALT, terus arrow atas atau enggak arrow bawah, biar dia pindah nih, ikutin terus. Nah, mungkin bisa dicoba juga nih kalau yang lagi make, eee, lagi ngikutin, ngoding juga gitu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, bisa gue taruh di rangkuman nanti gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kan udah dipisah nih menjadi sectionnya masing-masing gitu. Nah, bedanya apa dengan yang awal gue bilang div? Kita bisa lihat nih dari dokumentasinya.
Kalau section element itu represent generic section ya. Jadi sebuah dokumen ini punya beberapa section dan beberapa sectionnya itu dipisah dimasukin ke dalam si elemen section ini di dalam text section. Nah, kalau yang div ini, nah kita baca nih, div element has no special meaning. It represents its children. Nah, kalau yang ini sebutannya non semantik ya, dia generic. Jadi kalau yang tag-tag yang udah kita bahas sejauh ini di sesi ini, header, main, sama section, ini semantik. Tag semantik itu apa? Oke, kita cari dulu di pengertiannya nih. Semantik text. TML. Coba, aduh, gue nggak bisa gue ketik nih. Nah, jadi kalau misalnya mau bingung nih dengan keyword-keyword yang ada di dalam kalau dokumentasi tinggal search aja. Pakai AI pun nggak apa-apa. Harusnya sih kalau buat yang basic ini dia harusnya benar gitu dari AI. Nah, ini nih. Ya kan ada misalnya generik gitu. Ini generik apa maksudnya tematik gitu. Ataupun kalau misalnya mau tahu kegunaan dalam dari suatu tag bisa juga tanya nih. Bisa juga lihat di ini di dokumentasi gitu kalau mau. Atau tanya ke AI. Nah, ini kalau misalnya kita baca nih, semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. Jadi yang kita pakai sejauh ini kayak header, kayak main sama section, itu dia udah jelas gitu tujuannya itu buat apa. Header itu buat yang ya ini buat introductory content atau buat konten yang ada di atas. Sebenarnya simpelnya gitu ya. Header itu biasanya konten yang ada di atas dan si browsernya juga udah biar istilahnya di balik layar udah nyiapin gitu. Biar si kontennya itu pas mungkin kasusnya itu lebih ke ini ya aksesibilitas. Nanti yang dibikin prioritas itu per section yang ini gitu. Jadi mungkin yang awal dibaca itu dari header dan yang kedua itu mungkin dari dari main, sorry. Kalau div nanti belum dibahas. Dari main baru mungkin maju ke section-sectionnya gitu. Nah, itu istilahnya ininya ya, pengertian singkatnya. Jadi dia describe its meaning, dia ngejelasin, udah tahu artinya masing-masing, udah punya kegunaan masing-masing sesuai dengan namanya dan juga buat developer juga nggampangin gitu. Jadi kalau misalnya pas nanti udah kerja gitu, kita udah ngerjain project ini bareng teman atau bareng coworker kita, mereka tuh nggak perlu nyari-nyari lagi. Misalnya kan kalau yang tadi tuh belum ada ini ya, belum ada section kayak gini nih bentukannya. Kita balikin dulu. Nah, ini kan kalau mainnya juga nggak ada apalagi dan istilahnya section-section ini belum ada nih. Nah, ini dia kan juga bingung nih. Oh, ini buat heading itu dari mana sampai mana ya? Apa dari sini sampai sini kah? Atau mungkin dari sini saja gitu? Atau bahkan cuma sampai image aja gitu? Ini harus dibedah lagi sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah pisahin dari awal gitu, udah bisa dari awal kayak gini, itu kita udah nentuin secara eksplisit, oh ini, jadi di sini nih, lo kalau mau nambahin apa buat header tuh masuknya di dalam sini, gitu. Di dalam yang tag header ini. Jadi di bawah ini udah bukan header gitu. Nah, jadi kayak udah ada penanda gitu. Udah ada penanda buat masing-masingnya. Jadi kalau misalnya developer lain, oh gue mau nambahin teks di header nih, gue mau nambahin, misalnya mau nambahin satu link lagi nih, kurang nih buat about. Jadi gue mau nambahin apalah mungkin ke page lain. Jadi dia udah tinggal baca, oh ini headernya nih, ini headernya. Oh berarti di dalam sini yang gue ubah, di dalam yang di antara yang ini gitu. Kalau mau nambah kan tinggal, udah, gue mau nambah link, gue copy misalnya yang udah dipakai lama gitu, yang udah dibikin sebelumnya, gue paste dan misalnya gue ubah apa mungkin ini gue masukin image JPG karena gue nggak ada file lain atau mungkin pakai HTML lainnya yang sesuai lah intinya sesuai dengan nama linknya dan di sini mungkin linknya itu apa ya misalnya image gitu. Udahlah ini contoh aja ya. Nah kan jadi dia udah ngerti gitu dan dia nggak perlu ngeraba-raba lagi gitu. Nggak, kalau kalau misalnya apa buat nentuin si ini header atau bukan gitu. Dan sama juga kasusnya buat main dan juga section-section ini. Jadi dia tinggal ngeliat nih misalnya deskripsi saya, ini dia mau nambahin ke sini, dia tinggal cari main terus ada sectionnya, oh section yang ini yang ada ID deskripsinya. Nah sebenarnya ini bagusnya yang ID-ID yang udah gue tentuin di dalam H2, ini bagusnya dipindahin ke si section. Dan dia kan unik ya, per section itu pasti beda-beda kegunaannya. Jadi buat penamaan section ini apa, biasanya pakai ID, kayak gini. Dan nanti juga berlaku buat ini ya, kalau misalnya kalian lihat di sini, di website
yang udah gua jelasin tadi nih, kalau misal kita pencet about, nah dia bakal istilahnya dia ini bukan page baru ya, dia tetap pakai ahref, tapi dia bukan ke page baru, cuman nge-scroll ke bawah gitu. Nah itu gunain si ID ini. Jadi yang dicari ID ini, dan kalau misalnya dia nemu ID, misalnya istilahnya deskripsi, dia bakal nge-scroll ke section deskripsi gitu. Nah cuman itu nanti belum gua peragain, yang bakal gua peragain mungkin di pas udah kita masuk ke styling ya. Soalnya ini buat di section yang ini belum terlalu kepake gitu. Nah buat sekarang intinya setiap section kita kasih ID. Kita kasih ID sesuai dengan section ini ngejelasin tentang apa. Kalau di sini kan sectionnya ini fokus ngejelasin tentang deskripsi kita. Oke, berarti namainnya deskripsi. Cuma sebenarnya lebih baik ya, gue mau disclaimer juga, lebih baik penamaan kayak gini nih, penamaan-namaan buat atribut kayak ID dan class, lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris ya, soalnya bahasanya yang universal gitu, biar buat penamaan file dan lain-lainnya itu lebih ini ya, lebih setara juga. Soal di sini kan soalnya gue bikinnya ini ya, about HTML. Atau enggak kalau mau kayak di sini Indo ya udah file Indo semua. Cuma biasanya kan kalau misalnya udah kerja kan kita bisa jadi kerja sama orang luar juga gitu. Nggak cuma orang Indonesia aja. Nah, lebih baiknya itu emang kita pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau yang H1 ID-nya judul ini jadi title misalnya gitu kan Inggrisnya. Dan seterusnya. Tapi buat sekarang karena masih belajar ya bisa disesuaikan lah. Masih masih nggak apa gitu. Soalnya nggak ada yang terlalu ngaruh kalau ngerjainnya sendiri gitu. Nah, sama buat yang bagian ini juga nih. Kita lanjut. Buat bagian ini kita pindahin aja nih ID-nya ke yang si section, ke elemen section. Jadi elemen section punya atribut ID. ID-nya itu sesuai dengan isi dari kontennya. Dan isi kontennya itu harus berhubungan juga ya. Sebenarnya nggak harus, cuma eh, ya baiknya itu emang berhubungan dengan ID-nya gitu kan. Soalnya kan ya emang kita udah nandain nih, ini section ini buat pengalaman gitu. Kalau misalnya kita masukin di sini yang selain pengalaman misalnya ini ya link navbar, link ini ya, link ke misalnya LinkedIn gitu. Ini gua istilah aja lah linkedin.com gitu misalnya kan. Dan ini LinkedIn. Kan ini nggak nyambung ya. Tapi sah-sah aja, nggak ada yang bikin error, nggak apa-apa. Cuma lebih ke kayak eh, ini ya, buat nggak ini nggak terstruktur lagi gitu. Yang harusnya ini buat pengalaman aja, ternyata ada link LinkedIn-nya lagi. Harusnya ini misalnya ditaruh di deskripsi aja gitu. Jadi kayak gitu aja, penegasan aja istilahnya gitu. Nah, di section ini juga sama, kita kasih aja ID baru, soalnya kan di ID yang H2 ini belum gua kasih ya. Jadi tinggal gua tambahin ID baru yang namanya skills gitu misalnya. Atau kan ini kita udah terlanjur pakai Indonesia ya buat atributnya. Ini kita bisa namain keahlian gitu. Aduh, nggak bisa ngetik gua. Oke. Nah, sampai sini harusnya aman ya. Nggak ada yang berubah dari kita, cuman tadi ada nambah satu ini ya. Satu link buat ke image doang. Nah, gua hapus dulu deh. Nah, jadi dari sini kan kita udah bisa nih ngebedah. Kalau kita baca kode orang, kita bisa bedah nih. Oh, dia section deskripsinya di dalam sini. Oh, dia section pengalamannya di dalam sini dan oh section keahlian di sini. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau misalnya kasus aslinya itu dari sebuah template website kan banyak ya yang gratis tuh. Dia tuh pasti udah bikin section kayak gini. Jadi kalau misalnya yang kita mau ubah itu nama kita dulu nih. Oh, berarti misalnya nama kita biasa ada di header. Yang diubah tuh di dalam header. Jadi kita nggak perlu nyari. Misalnya nggak perlu nyari H1. H1 yang mana nih? Mungkin ada banyak gitu kan. Yang ada isinya nama gitu. Nah, tinggal kita cari yang header, terus oh ini nih namanya di sini udah ketahuan gitu kan. Nggak mungkin di dalam yang kayak deskripsi atau pengalaman gitu. Nah, mungkin buat penegasan kayak gitu aja gitu. Pembagian section masing-masing eh, masing-masing bagian di website. Nah, dari sini gimana nih? Apakah penjelasan gua udah ini ya udah bisa dipahamin atau ada yang belum jelas nih dari pembahasan gua tentang mengenai section ini ya. Bentar gua minum dulu. Jelas, Kak? Oke, karena ini udah jelas, buat yang lainnya gimana kira-kira? Dibuat si elemen-elemen pembagi ini. Nah, habis ini gue bakal bahas tentang div sih, soalnya. Kalau div ini agak ini ya, tadi kan yang udah gue jelasin tuh, ini semantik, main section dan juga header itu semantik, sedangkan yang div itu nggak semantik gitu. Gimana nih? Oke, paham. Sip, Mas Putra paham, Mas Neni jelas, ya, Mas Kak Neni jelas. Yang lainnya gimana nih? Mas Zaina, Mas Andaru, Kak Marcelinda, Kak Yola.
Mas Fikri, Mas Gusti nih, suka ngechat nih. Terus juga Kak Disha ya. Lanjut div Mas, aman. Oke, berarti kurang lebih udah paham lah ya, get the gist lah. Nanti mungkin gue bakal kasih juga nih, kalau misalnya menurut kalian belum jelas, gue bakal kasih website buat belajarnya juga nih, yang tentang sesi ini. Cuma ini ya, nanti tinggal tunggu aja deh di Discord di bagian ini ya, forum ini. Di sesi ketiga, nanti ada. Oke, terus sekarang gue bakal lanjut nih ke div dulu. Oke, buat div. Div itu apa sih bedanya? Dengan misalnya dengan section, kan tadi gue bandingin sama section ya. Sebenarnya itu bisa dibandingin ke elemen pembungkus yang lainnya. Jadi elemen yang kita udah bahas tadi, header, main, sama section, itu sebenarnya bisa aja diganti dengan div. Jadi pas HTML dulu baru dibuat istilahnya gitu ya. Pas awal-awal mula ada HTML, dia itu belum ada elemen-elemen seperti header, main, dan section. Coba nih kita misal cari di Google ya. Harusnya di sini ada sih di dalam W3 School ini. Kalau nggak salah nah ya nih, di MDN juga ada. Kita bisa baca bareng juga nih. Alright. Mungkin, nah ya nih, ini juga kalau misalnya baca-baca di MDN ya, sini harusnya ada yang Indonesia nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Berarti sini ada benefitnya juga nih. Tuh, kalau misalnya kita nulis dengan elemen yang semantik, kita bisa nambahin search engine gitu. Jadi pas nge-search di Google, dia bakal muncul-munculin keyword yang sesuai dengan sectionnya. Kayak gini nih, SEO, rankingnya, dan important keywords-nya. Gitu. Nah, ini juga yang tadi gue bahas, lebih ke aksesibilitas. Jadi, screen reader atau yang buat pembaca teks, yang misalnya kita nge-hover ke teks ini, dia bakal ngeluarin suara gitu. Kan buat orang yang mungkin keterbatasan dalam penglihatan gitu. Nah, itu kan membantu banget ya. Itu juga tuh, ngebaginya itu dari semantik dulu. Sama, nah ini nih, finding blocks of meaningful code yang tadi udah gue jelasin. Jadi, developer udah tahu gitu, udah bisa ngebagi section-section yang mana, untuk bagian mana gitu. Dan ya udah yang lainnya juga ini sama aja lah. Nah ini nih, kalau misalnya mau list dari semua semantik elemen yang bisa kita pakai, yang mirip-mirip kayak tadi, cuma kegunaannya beda-beda ya. Nah ini kayak tadi nih, ada header, ada main, ada aside yang tadi belum gue sempat bahas, nanti bakal gue bikin implement, dan juga ada section yang udah kita bahas tadi, sama footer ya, nanti bakal gue bahas juga di sini. Dan dari sini kita bisa juga nih, gue kirim aja ya sekarang. Kita juga bisa lihat nih kegunaan masing-masing. Jadi yang dari gue hover tadi sebenarnya basisnya itu dari yang ini ya, dari MDN ini. Sama aja jadinya. Cuman ini lebih detail nih dijelasannya. Ini gue bakal bagiin linknya buat gue masukin juga nih nanti ke dalam ini ya, ke dalam rangkuman. Cuma kalau misalnya kita ngelihat div tadi, kan div itu nggak dijelasin ya di sini ya. Soalnya karena dia itu bukan semantik. Yang artinya itu berarti dia nggak dapat benefit-benefit yang ini, gitu. Nggak dapat benefit-benefit yang ini, cuma dia tetap bisa membungkus sebuah ini ya, sebuah bagian. Entar gue mau nyari dulu nih, mungkin ada yang lebih bisa jelasin di antara div sama section ya. Bentar. Div versus semantik harusnya ada nih. Nah ini mungkin ada harusnya sini ya. Oke, nah ya ini udah jelasin juga dia bakal per section. Nah ini lebih teknikal sih. Mungkin gue bakal praktekin langsung aja. Kayaknya waktu itu gue udah nyimpen ya, cuma gue lupa deh. Kayak seinget gue itu dulu belum ada yang namanya semantic tag kayak gini, header, main, section, dan semua itu diganti dengan div. Jadi ini div, ini tuh div, dan itu yang semua yang misalnya section juga ganti div semua nih. Nah, oh ini mungkin tadi ada yang bingung nih. Ini gimana caranya gue ngubah semuanya sekaligus? Ini gue mencet, gue ini dulu, gue blok semuanya yang dari satu yang mau gue ubah. Dan semua yang gue blok ini, kan bakal ada yang ke-highlight nih kayak gini nih. Mungkin gue mau ubah yang dari section ke div semua, gue tinggal pencet CTRL-D, dia bakal ke bawah nih nyari yang selanjutnya gitu. Selanjutnya dengan nama yang sama, dan seterusnya sampai ujung. Kalau udah, dia bakal balik ke atas, terus kita tinggal ketik aja. Ininya apa yang mau kita ubah, jadi apa. Nah itu, jadi keubah semua nih. Itu nice trick juga, nanti gue bakal taruh di rangkuman. Yang biasa gue pakai sih ini ya, kurang lebih. Nah, kalau kayak gini,
ID tetap ada, div itu kan tetap bisa pakai ID. Jadi kan ID, kelas sama, kemarin apa ya tuh lagi, pokoknya ID sama kelas sama style ya, itu pasti ada di setiap elemen, termasuk div ini yang tidak semantik. Nah, bedanya apa kalau kita lihat di style-nya, nggak ada beda. Cuma, ya itu, bedanya itu kita nggak dapat benefit yang tadi dijelasin di MDN, yang ada di dalam link ini ya. Kita nggak dapat benefit-nya. Makanya, kegunaannya itu sebenarnya gimana? Kalau misalnya di sini tuh, sebenarnya ini belum belum ada kegunaan ya, belum bisa digunain di dalam web yang simple ini. Soalnya tiap bagian ini kita bisa tentuin ya kayak yang tadi tuh. Nah, di mana kita pakai div itu, nanti sebenarnya lebih ngaturnya itu buat styling ya. Jadi misalnya di dalam satu section, misalnya header nih, kalau misal di navbar ini, di navbar yang website ini, kan dia ada istilah ada di header ini ada satu section ada 2 section lagi ya, 2 section yang kecil nih, yang link-link kanan ini, sama yang di kiri ini. Nah, mungkin kalau lu cari gitu, ini buat yang link-link ini bisa nih, bisa make misalnya list item gitu, UL gitu misalnya, unordered list, dan kita nanti di styling bisa ilangin juga tuh yang bulet-bulet yang kayak gininya nih, bulet-bulet yang seperti ininya, ini bisa dihilangin. Jadi ini masih masuk akal ini masih masuk akal kalau make UL ya, kayak dibungkus pakai UL. Tinggal kita masukin per ini bikin LI dan ini ada hrefnya, ini ada hrefnya dan seterusnya. Cuman yang kiri ini kan istilahnya, ini ada image, terus ini ada teks ya. Nah, ini tuh baru nih bisa dibungkus dengan, elemen div. Soalnya dia kayak nggak ada yang spesifik gitu, yang penting ada yang bungkus aja, dan dia ngaruhnya nanti pas di styling-nya. Nah, ini bisa masuk pakai div. Kalau misalnya kita inspect juga harusnya ini pakai div ya, nih. Nah, tuh, banyak nih di sini make div-nya nih. Bahkan dia bahkan header kontennya jadi kayak, dia punya header, terus dia di dalam header-nya itu dia bikin div baru buat header konten. Walaupun sebenarnya ini kayaknya ini ngaruhnya itu pas ini ya, pas udah responsif nih. Jadi kayak di sini dia pakai 2 div buat misahin nih, tuh, buat misahin link yang HP sama link yang buat desktop gitu. Kalau di sini kegunaannya gitu. Nah, itu tuh contoh kegunaan praktikalnya, mungkin bisa dilihat aja nanti sendiri-sendiri gitu, per ini ya, per website-nya. Mungkin gue bakal kirim juga nih website yang ini buat dibedah juga nih. Bisa lihat nih, ada section-nya, udah ada section, udah ada header, udah ada ini juga harusnya, di sini dia nggak pakai main ya. Ya main itu dia nggak dipakai. Nah, ini ada footer juga. Nah, tapi kan, kurang lebih sama dari yang anatomi yang udah gue jelasin nih, dari sini. Tapi biasanya sih harusnya sebelum section ada main ya, cuma mungkin dia emang nggak make dan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi, kayak ada yang lebih baik, cuma nggak dosa juga gitu kita nggak make, gitu. Nah, jadi udah kelihatan lah ya gambarannya dari perbedaan dari div dan juga elemen-elemen semantik lainnya. Gimana? Buat yang lainnya udah, aman ya pemakaian perbedaannya, nanti gua kasih juga yang link-link yang tadi udah gue jelasin nih. Sama paling, penjelasan singkatnya ya, soalnya ini emang agak ribet sih buat bahas-bahas semantik gini. Gimana nih teman-teman, buat, gambaran awalnya itu ada yang masih kurang dipahami apa gimana nih? Ketik satu buat, udah paham, ketik 2 buat masih ngikutin aja gitu, mungkin ketik 2 buat kayak masih ragu-ragu cuma ya overall udah tahulah make di mana dikit gitu. Atau mungkin 3 belum paham sama sekali gitu, di antara 1 sampai 3 nih, biar ada rating-nya ya, rating pemahaman. Oke, satu semua nih rata-rata nih. Bener nggak nih? Atau tadi belum denger nih 1, 2, 3-nya? Oke, 1 paham, 2 tengah-tengah, 3 belum terlalu paham, mungkin gitu. Gimana nih, guys? Paham nih rata-rata ya? Untuk membagi section ya? Oke. Oke oke, udah aman ya berarti buat yang lainnya gimana? Kak Disha, Kak Nashwa, Pak lagi, Bang Andaru, Kak Marcelinda, Kak Marcelinda udah 1, ya udahlah berarti ya lanjut lagi ya kita. Tinggal dikit lagi sih ini buat layouting. Soalnya yang mau gue bahas setelah ini mungkin penambahan section ya, penambahan section. Kalau tadi kan kita mengubah section yang udah ada. Nah, sekarang kita nambahin section baru, yang bakal kita gunain adalah ini ya, aside aside dan juga si footer. Nah, guna 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 aside sama footer itu buat apa, kita pakai nih sekarang.
Mungkin di sini gue bakal, tutup-tutupin dulu ya elemen-elemen yang udah ada, karena mungkin gue belum mau ubah dulu nih. Jadi ada di VS Code tinggal klik yang ini nih, tombol arrow panah ke kanan gini ya. Dia bisa buat buka, bisa buat tutup nih. Guna juga nih kalau misalnya kodenya udah banyak gitu, udah berapa ratus line, lu mau tutup-tutupin dulu nih, yang bagian yang menurut lu nggak bakal lu ubah, nggak penting gitu. Nah, itu bisa ditutup. Oke, kalau udah kayak gini, gue bikin, eee di main, gue bakal bikin 11 section lainnya, harusnya ini di atas ya. Jadi di atas section deskripsi gue bikin aside dulu, atau enggak deh, mungkin aside ini, agak ini ya, agak kurang cocok ya buat dipakai sekarang, kayaknya nav dulu aja deh. Iya, ini kayaknya kita ngasih nav dulu aja deh, gue bakal pakai nav dulu. Nah, di sini kan represent section of a page ya, that links to other pages. Berarti kalau yang nav ini, gue bakal pindahin ke header-nya dulu. Gue bakal jelasin nav dulu buat sekarang. Nah, kalau nav ini dia kegunaannya apa? Nav ini, buat menampung elemen-elemen yang kayak gini nih, yang kayak ahref kayak gini, yang buat mindahin ke page lain. Jadi kegunaan semantiknya itu buat nampung elemen-elemen link ahref kayak gini. Termasuk misalnya kayak elemen yang ini ya, cuma kalau misalnya elemen cuma satu gitu, harusnya nggak perlu sih, nggak perlu pakai nav. Yang perlu tuh sorry, yang perlu tuh misalnya link-nya ada banyak. Jadi misalnya ini gue udah punya 3 page yang berbeda, contohnya gitu ya, 4 ya sama yang index, dan ini gue punya, ya itu istilahnya 3 link, dan, eee, ini misalnya buat skills, ini misalnya buat, CV gitu, CV gua gitu kan, CV saya. Nah, misalnya kalau udah 3 kayak gini, kan bakal ada link kayak gini ya. Nah, misalnya kalau mau dikombinasiin juga bisa nih, pakai yang udah kita pelajarin kemarin, pakai list biar dari atas ke bawah gitu, dan ada bulletnya. Ini bisa aja, yang penting dia di dalam sebuah nav gitu. Dan ini pemakaiannya kayak gini ya kurang lebih. Di link-linknya ditaruh ke sebuah elemen li dan dibikin 3 kali. Ini gue bakal hapus aja soalnya ini masih placeholder ya. Ini ada keahlian, dan di sini ada CV atau resume kayak gitu ya. Nah, kan gue kayak gini, nih dari, link 3 link ini udah disatuin menjadi satu section yang namanya nav gitu. Jadi gini, jadi ini kegunaan utama dari elemen nav, buat nampung elemen-elemen link gitu. Oke, mungkin kalau dari sini harusnya, lumayan gampang dipahami ya. Yang penting intinya, link-link yang banyak gitu, yang bisa ditaruh di dalam nav. Kalau misalnya kita contohnya ngambil dari yang ini, harusnya dia pakai nav ya, yang ini nih. Ini kan link-link ya, 4 link. Ini harusnya dia pakai nav sih. Oke, dia nggak pakai nav, dia pakai div. Nah, itu dia. Jadi interchangeable ya. Lu mau pakai nav, lu mau pakai div, itu bebas aja. Tapi ini dia, bakal dapeti kekurangan yang tadi ya, nggak semantiknya itu. Mungkin di screen reader dia nggak ngebaca atau gimana, cuma buat, ini sah-sah aja kalau misalnya yang penting bisa diklik kan gitu, kayak gini nih. Oke, atau mungkin gue penasaran juga nih, buat di sini, di web Cakyu ya, dia udah make nav belum ya kalau di atas ini? Di atas sini, oke dia make nav, bener. Nah, ini dia make nav, make nav buat nampung semua yang di atas, soalnya semua yang di atas ini hitungannya link ya. Soalnya yang ini link, yang ini link, yang ini link, semuanya link gitu. Ini dia buat nampung semua di atas itu pakai nav, ceritanya, kayak gini. Ya, kayak kurang lebih bisa dilihat sendiri ya, dia itu beda-beda gitu, per orang itu kegunaannya mungkin ada yang orang A ini make buat, misalnya yang ini ya, yang ini makainya nggak make nav. Kalau Cakyu makainya nav-nya buat satu elemen header, dan mungkin ada yang make header dan di dalamnya ada nav, kayak yang gua peragakan gitu. Itu sah-sah aja semuanya. Jadi tergantung Eee, enaknya kalian gimana? Yang mungkin lebih ngertinya make nav langsung atau dimasukin ke dalam header dulu, itu bebas. Kalau di sini kan gue bikinnya kayak nav dan ada UL. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke section selanjutnya ya. Bentar, ada notif dikit. Oke. Nah, di website website pada umum ya, itu biasanya kan ada yang namanya footer ya. Ini tuh yang bagian paling bawah biasanya ada kayak section-nya sendiri. Nah, ini disebut sebagai footer. Di Cakyu juga harusnya ada ya, di website Cakyu.
Nah ini nih, yang bentukan ada ini ya, ada alamat, ada kontak-kontak gitu. Ini namanya footer ya. Di HTML, kita bikinnya itu biasanya di luar section main ini. Jadi main ini bisa kita tutup dulu, dan header juga bisa kita tutup dulu. Kita tambahin nih, dari setelah yang kedua ini. Jadi, kita tambahin anatomi utama lagi, yang namanya footer. Aduh, kok tombol kiri gua nggak bisa diklik lagi. Oke, yang namanya footer. Set. Nah, footer ini intinya kalau header itu di atas, head pala ya, header itu di atas, footer atau foot-nya itu kan kaki ya. Foot itu berarti bawah, footer itu paling bawah. Jadi header paling atas, footer paling bawah. Intinya gitu. Kalau mau gampangnya lah ya. Dan misalnya di sini ada alamat gue gitu. Alamat, set, misalnya Jalan Kasuari. Gitu. Oh ini ditampung pakai elemen paragraf ya biasanya ya. Elemen paragraf, terus ada teks alamatnya, dan misalnya ada link kayak tadi ya, link-link buat ini ya, buat apa namanya? Buat sosial-sosial gua. Misalnya di sini gua ambil dulu nih yang udah ada, bukan di header ya, di deskripsi gua nih. Misalnya ada LinkedIn, bentar, oke, tutup lagi, ada LinkedIn, terus misalnya ada buat Instagram gitu. Ini gua kasih, misalnya ini gua ubah dulu jadi instagram.com ya. Instagram.com, terus ada juga GitHub gitu, misalkan kita programmer pasti punya GitHub gitu ya. Nah ini misalnya gua kasih github.com gitu. Nah kalau yang kayak gini, menurut kalian ini dimasukin ke nav atau enggak? Gimana nih? Kan ini hitungannya mirip-mirip ya sama yang di atas ini, dan ini kita masukin nav nih. Kira-kira ini dimasukin nav juga nggak ya? Ya mungkin di sini ada punya pendapat, soalnya ini gue juga agak konflik ya, mungkin bisa dipakai, mungkin enggak gitu. Cuma gue ada jawaban personal gue gitu. Gimana nih teman-teman? Mungkin ini lagi ya, boolean lagi nih, 0 sama 1. 1 buat pakai nav, 0 buat nggak pakai nav. Boleh nih diramein nih kalau chat-nya. 1 atau 0 nih, true or false nih, pakai nav atau enggak gitu. Kira-kira mau cari dulu tuh di ChatGPT, boleh silakan anjing kalau mau mah. Jadi gue nggak nggak boleh pakai ChatGPT atau gimana, lu bebas mau belajar, yang penting materinya dapat gitu, di kalian gitu. Gimana nih, pakai nav nggak ya? Soalnya kan secara tampilan sama aja sebenarnya, cuma ya itu secara semantik apakah kita pakai nav atau enggak. Belum ada yang jawab nih. Jawab dong, Mas Jaya gimana? Mungkin dari Mas Jaya nih, mulai ngepalain nih, biar yang lainnya ini. Kayaknya jarang yang pakai nav diputer. Nah, mungkin bisa nih jawabannya Mas Jaya. Mungkin kurang proper ya menurut lu ya, ditaruh di footer. Hmm. Kalau yang lain gimana nih? Soalnya kan ya, kalau secara coding mirip gitu, kenapa kita nggak pakai nav aja gitu, ya kan ya? Iya, kurang proper. Coba. Yang lain gimana yang lain? Masih belum, atau mungkin ada yang ini, ada yang mau nanya di luar yang pertanyaan tadi? Yang pertanyaan gue kasih mungkin ada yang masih bingung nih di bagian footer. Harusnya kurang lebih sama ya, cuman takutnya ada yang belum paham nih, gimana nih? Atau ini ya, udah mau maghrib juga nih, mau apa kita mau ngejar waktu juga, jadi mungkin udah ya. Gua kasih personal opinion gua. Mungkin personal opinion gua juga sama ya kayak Mas Jaya. Jadi di otak gua tuh kalau nav itu biasanya tuh cuman ada beberapa, cuman ada istilahnya, kalau misalnya kita lihat web yang ini, web Cakil lah istilahnya. Nav itu cuman ada yang di atas ini gitu, ini nav. Tapi biasanya juga ada nih, yang di kirinya itu ada kayak buat masuk ke kategori gitu, misalnya di mana ya contohnya? Kalau di sini ada nggak ya? Ada yang bisa nav-nya itu bisa banyak gitu. Harusnya kalau yang link ini nggak pakai nav ya? Iya iya, link biasa nih pakai div. Jadi misalnya ada yang menurut gua itu, ini juga yang buat navigasi utamanya, itu bisa juga tuh dipakai nav. Cuma intinya, eee, elemen nav ini dipakai buat navigasi utama dari website kita. Sedangkan kan yang di dalam footer itu bukan yang utama gitu. Ini cuman atribut tambahan. Mungkin kalau orang yang udah selesai baca website kita ya dia tinggal masuk ke LinkedIn, Instagram, atau GitHub. Nah itu menurut gue itu nggak utama ya. Jadi nggak perlu dimasukin ke dalam nav. Soalnya nanti kalau kita masukin ke dalam nav, ya itu dari semantiknya dia bakal diutamain gitu.
link-link yang ini bakal diutamain. Dan kalau kita masukin ke sini, ini bakal diutamain juga. Nah, itu mungkin bisa nih disesuaikan sama kebutuhan masing-masing, ditanya juga ke ChatGPT nggak apa, kayak mungkin ini pakai nav nggak nih? Kalau yang elemen, misal lu mau nambahin link apa gitu, ini masukin ke nav nggak ya? Atau ini dipakai elemen mana nih yang pas gitu. Nah, itu boleh juga tuh. Soalnya emang, kayak gitu tuh masuknya opini ya. Jadi kalau udah mulai masuk ke section-section pemisahan gitu, itu udah banyak opininya gitu, yang berbeda-beda setiap orang. Contohnya kan ya, di antara website si Ram Maheswari sama website tim Cakyu ini beda nih pendapatnya, gitu. Jadi nggak ada jawaban yang literally benar atau literally salah gitu. Oke, dari sini gua bakal sebenarnya, ada ini ya, ada yang tadi yang gua kelewat tuh button ya. Nah, itu mungkin gua bakal ini ya, buat jadi materi terakhir sih. Dan besok udah harusnya mulai masuk ke CSS ya. Jadi ada satu elemen yang gue lupa bahas harusnya kemarin ya, namanya button. Biasanya button tuh bentukannya yang tombol ya, button itu kan tombol ya, yang kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya, kalau lu lihat ini kan sebenarnya link aja ya, ini nge-link ke project yang bawah ini. Nah, itu tuh sebenarnya pakai ini ya, pakai ahref ya tuh, ini pakai ahref cuma dia bentukannya kayak button. Nah, tapi ada juga yang button yang istilahnya nggak buat navigasi, nggak yang kayak gini gitu. Nanti bakal gue peragain nih sekarang. Nah, itu contohnya itu kalau misal kita bikin button, di mana ya, di sini dulu deh, ini gue belum tahu kegunaan button yang di sini yang proper buat apa, cuman kalau di sini kita bikin elemen yang namanya button, terus isinya mau apa, misalnya alert ya, alert me, atau ya Indonesia deh. Kalau kan satu website ini isinya bahasa Indonesia semua ya. Munculin pop up gitu kan. Nah, dari button ini kita bisa ngasih tag-tag yang atribut-atribut, sorry ya, atribut-atribut yang udah kita pelajarin sebelumnya, ID, class, dan yang lain-lainnya. Dan juga yang spesifik sama button ini, selain yang itu, ada yang namanya on click. Nah, di sini kita bisa nentuin kode JavaScript apa yang bisa kita pakai, yang bakal kita munculin setelah kita mencet tombol ini, tombol muncul pop-up ini. Nah, ini JavaScript yang maksudnya, jadi buat sekarang gue nggak bakal detail secara jelas. Nah, ini kalau misalnya lu pencet Ctrl spasi di dalam kurungnya juga, ini JavaScript nih maksudnya. Bahkan ini ada jQuery, ini kenapa ada jQuery? Kayaknya dari bawaan kok ada jQuery ya, padahal di sini gue nggak install jQuery. Oke, berarti kalau yang biasanya contoh-contoh ini ya, contoh-contoh simpelnya, kita ada namanya fungsi alert di dalam JavaScript. Nah, di sini gue buat munculin pop-up ya intinya. Di sini gue bakal alert gitu, Allah mungkin buat ngagetin atau gimana. Nah, bentuk sebuah button tuh kayak gini default-nya. Jadi dia kayak tombol pada umumnya lah ya. Default tombol dengan styling warna putih background-nya dan ada bordernya. Dan kalau kita gerakin mouse kita ke atas button-nya, dia bakal gelap dikit gitu. Nah, kalau kita pencet, nah bakal muncul alert kayak gini. Nah, ini mungkin kalau lu pada udah pernah nyoba gitu ya, teman-teman semua udah pada nyoba di website ada yang bisa ngeluarin kayak alert kayak gini. Nah, itu biasanya gunainnya pakai button kayak yang bentukannya kurang lebih kayak gini. Cuma ini ada teknik lainnya ya. Ini kan kita pakai di dalam HTML. Ini bisa juga kayak kita taruh di dalam JavaScript gitu. Cuma nanti ada lebih dalamnya, ini nggak sekarang ya, soalnya emang agak detail itu penjelasannya. Jadi kurang lebih kalau misalnya mau nyoba-nyoba nih, sintaks dasarnya buat button, terus dia biasanya ada ada attribute on click, dan di dalamnya itu ada JavaScript. Nah, kegunaan utamanya mungkin kayak gini ya. Mungkin ini buat selingan aja ya, gue nggak ngewajibin nih buat di tugas ada button atau enggak. Cuma kalau misalnya mau di tugas nanti ya, ada yang mau pakai button tuh, apa silakan gitu. Mungkin button-nya sekalian mau buat belajar JavaScript nih, boleh-boleh banget gitu. Dan itu mungkin kalau buat JavaScript sekarang bisa ini ya, tanya ke AI aja atau enggak, mungkin kalau misalnya ada yang mau, eee, ada yang butuh juga nih sekalian, belajar JavaScript itu, mungkin HTML masih terlalu gampang gitu. Boleh nih ditaruh di forum Q&A, ini belum kepake nih, baru baru yang recording doang nih. Bisa buat pembahasan apa ya, random tapi yang masih, nyambung ke web basic, mungkin bisa ditaruh sini nih, yang ada di pemikiran kalian semua, atau yang ada kurang jelas dari materi, boleh ditaruh sini, nggak apa. Oke, mungkin, eee, ini ya,
dari apa namanya, dari penjelasan gue harusnya segitu aja sih buat, eee, sesi ini gitu. Nah, di sesi ini kita udah ngebahas header, udah ngebahas main, udah ngebahas semantik-semantik elemen kayak section, dan juga yang non semantik kayak div. Oke, di sini juga ada footer dan yang isinya itu yang paling bawah gitu. Footer paling bawah, header paling atas. Dan mungkin, eee, selebihnya bakal gua taruh di rangkuman ya. Dan, buat tugasnya sebenarnya, harusnya sih simpel ya. Jadi dari yang website yang udah pada dibikin nih, yang website sesi 2. Jadi buat yang pada belum ngerjain nggak apa nih, biar bisa sekalian diinkorporasikan ke tugas barunya. Nah, tugas barunya itu, bikin dari yang tugas kedua, kalau misalnya kita lihat di sini tugas keduanya, jadi tugas sesi sesi 3 ini nyambung. Di sesi 2 kita bikin tentang, ini ya, biografi karakter gitu, karakter apa aja, fiktif kayak, non fiktif gitu. Dan juga menggunakan ini ya, tag-tag yang ini. Nah, mau kalian inkorporasikan yang udah kebikin menggunakan membagikan section-section seperti ini gitu. Membagikan section-section, ada header, ada nav, ada main, ada footer, dan lain-lainnya. Yang bisa dicek juga nanti di rangkuman gitu, buat pembelajaran lebih lanjutnya, gitu. Dan juga kalau misalnya mau nambahin button kayak gini bisa juga nih yang tadi udah gue jelasin, tapi itu, nggak wajib gitu. Yang istilahnya wajib mungkin ya ini kayak header, main, dan juga footer. Itu juga mungkin section-section yang kecil-kecil kayak ini ya, yang di dalam main biasanya. Nah mungkin, segitu aja dari materi hari ini ya. Ini udah kurang lebih udah sejam ya, soalnya tadi kita agak telat juga, eee apa namanya, mulainya. Jadi mungkin, sampai di sini aja dulu teman-teman buat akhir sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi lah ya, soalnya, mungkin bisa ini ya, kurang lebihnya bisa ditaruh di feedback gitu untuk, mungkin, ada saran buat nambah bagus pengajaran gua gitu. Boleh boleh boleh, buat dimasukin ke feedback sekalian pengumpulan tugasnya. Oke, kira-kira dari Kak Ayumi atau, Kak Rafael ada yang mau ditambahin nggak nih? Atau mungkin kita langsung tutup aja ya? Gimana nih? Oke, Mas Rafael? Oke, gua izin stop streaming berarti ya? Oke. Oke, teman-teman semua, kira-kira berapa ya? 9 orangan ya? Kalau dihitung misalnya Mas Jaya nggak dihitung, Rafael dan Kak Ayumi ini nggak dihitung, bisa dibilang ya 9 orangan lah ya. Oke, buat teman-teman semua yang udah mengikuti training center sesi 3 kali ini, terima kasih banyak ya udah, ngikutin secara rutin kan rata-rata yang di sini yang rutin ngikutin ya dari sesi pertama. Gua appreciate banget, support kalian gitu. Walaupun, mungkin penjelasan gua menurut kalian kurang jelas ya, nah itu bisa ditaruh tuh di feedback. Jadi, ya udah mungkin segitu aja sih. Gua nggak tahu nih buat formalnya gimana, eee, ya nanti gue bakal taruh rangkumannya seperti biasa, rangkuman dan link recording-nya gue taruh di, materi yang bakal materi basic web forum ya, yang gue bakal kirim juga nanti ke si, grup WhatsApp-nya. Oke semuanya kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja sesi kita hari ini ya. Sampai jumpa di sesi keempat ya, sesi berikutnya. Dadah guys, assalamualaikum. Makasih banyak Kak, makasih banyak Kak Marcelinda, makasih banyak Kak Neni, penjelasannya sangat bagus, wah makasih deh.